Polresta Kediri, Jawa Timur menemukan fakta baru dalam pemeriksaan sejumlah siswa di sebuah sekolah dasar negeri Kediri Senin lalu. Diketahui korban kekerasan TA sering menjadi objek bullying dari teman-temannya. Siswa kelas 5 itu bahkan sering dimintai uang. Sementara menurut pengakuan guru yang juga ikut diperiksa, mengaku tak mengetahui terjadinya aksi kekerasan pada 18 Januari lalu. Ia baru mengetahui 6 hari setelahnya ketika korban sakit. Wali kelas selalu mengajak wali murid mengunjungi korban dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Karena pelaku masih di bawah umur, maka kasus ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Meski sudah ada proses perdamaian, namun hukum tetap harus berjalan. Jadi memang kita dari kepolisian akan senantiasa melengkapi berkas-berkas kami dalam rangka laporan daripada masyarakat terhadap kekerasan pada pagi ini. Ada beberapa saksi yang sudah kita mintai keterangan. Sementara Lembaga Perlindungan Anak akan terus mendampingi korban dalam proses pemulihan dan mendampingi pelaku dalam proses pemeriksaan. Untuk saat ini adalah hak untuk kesehatan pemulihan itu. Nanti selepas dari rumah sakit Bayangkara akan kita lakukan pendampingan psikolog untuk pemulihan psikologisnya, untuk rehabilitasi psikologisnya. Itu untuk korban, juga penguatan pada keluarganya. Sebelumnya 18 Januari 2018 lalu terjadi penganiayaan terhadap TA hingga mengalami luka-luka sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Ia diduga menerima bullying karena melakukan gol bunuh diri saat bermain sepak bola. Semula pelaku diketahui berjumlah 3 orang, namun berkembang menjadi 7 anak. Eko Nugroho melaporkan untuk NET. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Prodi PGSD semester 3. Nah, dalam video pembelajaran kali ini saya tidak sendiri. Kali ini saya berkolaborasi dengan Bu Sulas. Hai Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, beliau ini adalah salah satu guru di SDN negeri yang ada di Kuburaya. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait opini publik kepada beliau dengan tema pelanggaran HAM yang ada di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah PKN. Langsung saja ya Bu ya kepada pertanyaan yang pertama. Apa tanggapan Ibu terhadap pelanggaran HAM yang ada di Indonesia serta harapan Ibu kepada pemerintah untuk mengatasi pelanggaran tersebut? Iya, menurut saya pelanggaran terhadap HAM yang ada di Indonesia itu masih sering terjadi, ya, terutama di lingkungan sekitar saya. Nah, itu bisa dilihat dengan adanya kegiatan bullying atau mengejek-ngejek teman. Nah, kegiatan tersebut akhirnya berlanjut kepada tindak kekerasan karena adanya ketidakterimaan anak tersebut dengan ejekan teman-temannya. Nah, hal ini terjadi itu menurut saya mungkin karena kurangnya saling menghormati dan saling menghargai. Nah, kemudian itu juga kadang dipengaruhi oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anak tersebut. Nah, harapan saya terhadap pemerintah ya, hal ini lebih diperhatikan lagi. Nah, dengan didirikannya sebuah pendidikan atau sebuah panti sosial yang khusus menangani masalah anak-anak yang sering melakukan penyimpangan sosial, seperti bullying tadi. Nah, misalnya dengan membangun sebuah panti sosial yang khusus mendidik anak-anak yang mengalami masalah sosial di masyarakat. Nah, itu menurut saya. Jadi itulah opini Bu Sulas terkait dengan pertanyaan yang pertama. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang kedua. Karena di sini saya akan menyampaikan 2 pertanyaan. Tentunya dengan 2 pertanyaan pastilah ada 2 jawaban kan. Langsung saja kepada pertanyaan yang kedua. Yes. Menurut pendapat Ibu, bagaimana solusi dari penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM yang
tanpa mengurangi nilai-nilai Pancasila sehingga bisa diterima oleh masyarakat luasnya. Itu saja, Bu. Iya, untuk pertanyaan ini, menurut saya cara menyelesaikannya, jika itu terjadi ya langsung di sekitar saya, maka saya akan memanggil anak tersebut, nah dan mendudukkannya untuk bermusyawarah, nah kemudian memberikannya nasihat-nasihat ya kepada anak tersebut bahwa apa yang dilakukannya sekarang itu adalah suatu pelanggaran HAM. Nah, dengan memberikan nasihat atau melakukan pendekatan kepada anak tersebut, nah harapan saya anak tersebut itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Nah, paling tidak ya berubahlah ke arah yang lebih baik. Selain menasehati dan bermusyawarah dengan anak tersebut, saya juga akan melakukan pendekatan dengan orang tuanya, nah, yaitu dengan memanggil orang tua, nah, memberikan informasi bahwa anak tersebut telah melakukan pelanggaran HAM. Nah, kemudian dengan memanggil orang tua, saya juga berharap ada kerjasamanya ke depan, nah, agar anak tersebut ini selalu dipantau masalah sosialnya sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, terutama kegiatan bullying yang sering dia lakukan. Nah, begitu juga apabila hal itu terjadi di sekolah, maka saya akan bekerja sama dengan orang tua dalam hal memantau anak tersebut. Nah, itu menurut saya. Berarti dari jawaban Ibu itu saya benang merahnya itu berarti Ibu di sini menggunakan pendekatan lebih perorangan atau individual ya, Bu ya? Iya, benar. Karena seperti yang kita ketahui, karena di SD ini kan belum ada yang namanya guru BK ya, Bu ya. Jadi permasalahan tersebut tentunya memerlukan peran daripada wali kelas atau Iya, karena di sekolah kita ini memang tidak ada guru BK atau bimbingan konseling untuk mengatasi masalah anak-anak dalam hal penyimpangan sosial tadi ya. Nah, penanganan masalah-masalah itu akan langsung ditangani oleh wali kelasnya sendiri. Nah, seperti saya pribadi, jika ada anak saya bermasalah di kelas, maka akan langsung saya tangani. Nah, selain saya tangani sendiri, saya juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan, yaitu berbagai masukan, kan? Nah, kemudian tentunya juga saya tidak lupa dengan pimpinan saya, kepala sekolah, ya. Nah, saya akan mengambil tindakan tentu dengan jalur-jalur atau saran-saran dari beliau. Nah, itulah menurut pendapat saya dalam hal menangani anak-anak yang ada di sekolah ini. Baiklah, sekian dari jawaban yang telah disampaikan oleh Bu Sulas, dan sekian juga materi yang dapat kami berdua sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya, Bu ya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.